saya Mega Siswindarto. Saya adalah owner dari Mr. Brownies Brownies yang berlokasi di Surabaya. Kami memproduksi aneka kue brownies, salah satunya adalah keripik brownies, mereknya Brown Chips, juga ada brownies panggang. Ini perusahaan apa sudah jadi PT atau CV? Ini masih perusahaan perseorangan. Oh, masih perseorangan. Iya. Itu planning apa yang Bapak lakukan untuk bisa mengembangkan usaha ini? Sama seperti perusahaan lain pada umumnya, Mas. Di kami sendiri ini di Mr. Brownies ini ada beberapa, bilangnya kan bagian ya, atau divisi. Yang pertama itu di bagian produksi, yang kedua di bagian marketing, yang ketiga di HRD, kemudian yang keempat di quality control. Yang kelima, maaf, satu lagi itu di finance atau keuangan. Ya, untuk perencanaannya meliputi setiap harinya meliputi kelima bagian ini. Misalkan kalau untuk produksi kita merencanakan bagaimana memproduksi barang atau dalam hal ini kue brownies secara baik dan tepat kualitas. Kemudian yang kedua di bagian marketing pasti untuk persiapannya adalah kita menyiapkan target, Mas, target penjualan yang bisa yang mungkin akan dicapai dalam jangka waktu 1 bulanan kalau di sini. Kemudian kalau untuk keuangan itu adalah persiapannya itu kita mempersiapkan berapa budget yang diperlukan, kira-kira estimasinya untuk diperlukan dalam operasional dalam 1 bulan, atau keluar masuk keuangan itu juga kita catat. Kemudian kalau HRD itu adalah mempersiapkan perusahaan ini itu kira-kira perlu karyawan tambahan kah, atau perlu tim yang perlu dibentuk, atau bahkan perlu dikurangi timnya, seperti itu. Gambarannya kira-kira seperti itu. Kalau untuk mempersiapkannya, yang pertama pasti kita mempersiapkan sumber dayanya yang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Setelah itu, setelah orangnya ketemu, kita akan memberikan job description lah ibaratnya ke masing-masing orang itu, sehingga tiap-tiap orang itu tahu apa yang perlu dia kerjakan di sini. Jadi setiap orang mengetahui pekerjaannya masing-masing. Yang ketiga, otomatis kita mengontrol ya, Mas. Kalau mengontrol itu biasanya ini, Mas, kita itu ada satu grup. Jadi kita masih manual banget nih sebenarnya. Kita ada bentuk satu grup, di mana di grup itu tiap sorenya masing-masing bagian itu akan melaporkan hasil pekerjaannya hari ini. Kalau produksi melaporkan berapa hasil, untuk mengontrol perusahaan itu, Pak. Iya, berapa hasilnya. Kemudian kalau keuangan juga dia akan input di grup itu setiap sore berapa hasil yang didapatkan atau berapa uang yang keluar, seperti itu. Jadi kita ada di semua ini, kita ada di satu grup WhatsApp. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan kita kayak meeting gitu, Mas. Meeting setiap bagian jika diperlukan, misalnya Evaluasi gitu, Bapak. kalau untuk kalau 1 bulan 1 kali itu wajar aja ya, Mas, kan mesti gitu ya. Tapi kalau diperlukan, misalkan ada rencana yang tiba-tiba datang, atau mungkin permasalahan yang datang, atau mungkin kesempatan yang tiba-tiba datang, misalkan ini ada info penjualan yang akan dilakukan misalkan membuka pasar nih, Mas, di swalayan baru misalkan. Nah, itu kita pasti perlu meeting dadakan seperti itu. Memasarkannya atau untuk mengkomunikasikan produk kita ini ke customer
caranya itu sebenarnya intinya ada dua nih. Yang pertama caranya melalui secara offline. Kalau offline kita ada rumah produksi yang ada di kawasan Wiyung ini yang orang bisa datang dan beli langsung. Tapi sayangnya lokasi produksi kita ini lokasinya kan nggak strategis nih, nggak di jalan raya, nggak di pinggir jalan raya. Jadi kemungkinannya kan kecil buat orang datang ke sini. Tapi ada, tapi nggak banyak. Maka dari itu kita fokuskan di cara yang kedua nih mas, yaitu di media online. Nah di media online itu caranya banyak nih mas. Kita yang paling gampang itu kita menyebar produk kita atau upload lah ya, atau posting produk kita di banyak sosial media yang sekarang aktif. Misalkan kita post produk kita itu di Instagram, kita post produk kita itu di TikTok, kita post produk kita itu di YouTube, juga ada di website, ada di blog, ada di media-media pemasaran yang online yang lainnya, kayak di marketplace juga ada. Terkait dengan keuangan, ini kita ada tim di bagian finance kan, dimana di sini mungkin baru satu orang. Itu kita membuat laporannya simple aja ya. Yang pertama itu bikin kayak cash flow gitu, bikin cash flow, atau yang kedua kayak laporan yang lain kayak laba rugi dan yang lain-lain. Itu sistemnya kita memanfaatkan gini, ada dua cara. Yang pertama kita simpelnya pakai Microsoft Excel, nah seperti itu. Atau yang kedua buat lebih detailnya kita pakai aplikasi nih mas, aplikasi laporan keuangan, sehingga dalam aplikasi itu saat kita input berapa penjualan hari ini atau berapa uang keluar hari ini, itu langsung otomatis membuat laporannya, dan lebih itu mudah, Pak, ya? lebih mudah dan lebih teliti, dan itu dilaporkan setiap harinya tuh mas. Jadi saya bisa lihat laporannya di situ kan via aplikasi, gampang ya, walaupun saya nggak berada di lokasi ini, kita bisa pantau lewat handphone atau lewat laptop di tempat lain. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu berapa jumlah karyawan itu Pak? Total kalau di sini tuh 20 orang mas, dimana yang 18 orang itu adalah di bagian produksi, yang satu orang untuk administrasi online, yang satu untuk keuangan. Itu dalam per orang itu satu bulan itu dapat bayaran itu berapa Pak? Oh gitu. Apa sesuai dengan yang didapat atau memang total 20 orang itu sama? Ini gajinya beda-beda mas, karena 20 orang ini kan posisinya berbeda-beda. Terus kemudian waktu dia masuk ke Mr. Fronis ini kan beda-beda. Ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, ada yang paling lama, ada yang dari awal tuh ada yang 8 tahun, itu masih ada di sini. Jadi ibaratnya mungkin sama seperti perusahaan lain, kalau semakin lama dia bekerja kan mungkin gajinya berbeda ya dari yang lain, itu satu. Kemudian yang di sini itu kalau untuk jumlah totalnya kita mungkin ini mas, menjaga supaya total biaya yang kita keluarkan buat karyawan itu di angka sekitar 10-15% dari pendapatan totalnya. Itu ya. Iya. Berarti sesuai dengan pendapatan bulan ini, misalnya 2 juta bayar gitu Bapak ya? Iya betul. Kalau pandemi ini malah kalau di bisnis kami itu jadi satu berkah tersendiri tuh mas. Malahan gitu. Jadi mungkin ini produk kami kan makanan ringan dalam kemasan ya, atau snack atau camilan ya. Nah itu saya juga kagetnya, ternyata setelah pandemi masuk ini itu malah permintaannya itu meningkat, walaupun nggak banyak ya mas, nggak drastis, tapi ada peningkatan tuh mas. Dari
tahun sebelum pandemi gitu. Nah mungkin karena orang pas waktu pandemi di rumah aja kan, Oh iya, terus iya. butuh camilan mungkin. Kira-kira Atau berapa persen itu Bapak peningkatannya? kalau peningkatannya sih palingan sekitar 10-15% aja sih. Lumayan. Used to keep it casual, now I wanna just be yours. Can we sit down, try to have a little conversation? See, you got me all in my head. Every day with you is like the weekend. I try to quit, but truth is I don't want to. Yeah. 'Cause 24/7 I'm thinking about you. 24/7 I'm thinking about you. Yeah, 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 you. Yeah, 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 yeah. 24/7 I'm